Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siang ini masih bersemangat karena saat ini saya akan mempresentasikan mengenai tindakan prarujukan. Seperti kita ketahui, sebagai latar belakang, rujukan adalah suatu kondisi yang optimal dan tepat waktu ke fasilitas rujukan atau fasilitas yang memiliki sarana lebih lengkap yang diharapkan mampu menyelamatkan jiwa para ibu dan bayi baru lahir. Ini yang kita ketahui mengenai rujukan. Bisa kita lihat, ini yang adalah yang penting, yaitu suatu kondisi yang optimal dan tepat waktu ke fasilitas rujukan, gitu. Jadi diharapkan tentu saja tidak dalam keadaan sopor atau kemudian sampai setengah jam kemudian meninggal atau bahkan dead on arrival gitu. Jadi begitu sampai ke tempat fasilitas kesehatan meninggal di jalan gitu. Itu yang tidak kita harapkan. Jadi makanya sesuai dengan rujukannya sendiri adalah suatu kondisi yang optimal dan tepat waktu ke fasilitas rujukan atau fasilitas yang memiliki sarana lebih lengkap yang diharapkan mampu menyelamatkan jiwa para ibu dan bayi baru lahir. Kemudian sesuai dengan Permenkes RI nomor 001 tahun 2012 yang harus dilakukan sebelum tindakan prarujukan adalah 1. Melakukan pertolongan pertama dan atau tindakan stabilisasi pasien sesuai dengan indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan. Jadi di sini tentu saja harus melakukan pertolongan pertama dan stabilisasi. Jadi tidak bisa langsung dirujuk apalagi suruh pergi sendiri, tetapi harus melakukan stabilisasi pasien dulu. Kemudian kedua, tentu saja ada komunikasi, yaitu melaksanakan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan penerima rujukan dapat menerima rujukan pasien gawat darurat. Ini yang saat ini agak sulit untuk kita lakukan. Sebetulnya kita mempunyai rute untuk pelaksanaan komunikasi ini, tetapi seperti yang kita ketahui kadang-kadang ada berbagai hambatan untuk bisa menunggu jawaban dari rumah sakit rujukan dalam sistem rute ini. Tetapi untuk kasus gawat darurat, setelah dilakukan pertolongan pertama dan kemudian ada komunikasi dengan rujukan, jangan ditunggu sampai berjam-jam menerima jawaban rujukan. Kalau memang keadaannya sangat gawat darurat, apalagi berhubungan dengan perdarahan, ini langsung saja jalan untuk rujukan karena ibu tersebut harus segera mendapat pertolongan pertama. Kemudian ketiga yaitu jangan lupa untuk rujukan itu membuat surat pengantar rujukan yang disampaikan kepada penerima rujukan. Jadi tidak bingung gitu yang menerima rujukannya di rumah sakit, nanti ini pasien kenapa gitu ya, sudah diapakan saja, mendapat terapi apa gitu, sehingga sangat penting surat pengantar rujukan ini. Kemudian kita bisa lihat latar belakang mengapa dan bagaimana harus merujuk itu, terutama pada tindakan prarujukannya. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali dulu, karena ini ada hubungannya dengan perdarahan pasca salin. Kita harus bisa mengenali atau mewaspadai bahwa ini merupakan perdarahan pasca salin, yaitu yang sesuai dengan definisinya apabila perdarahan sudah lebih dari 500 cc atau 500 ml. Dari awal mungkin sudah dijelaskan bagaimana cara kemungkinan memperkirakan perdarahan yang sebanyak lebih dari 500 ml, sehingga apabila sudah mencapai perkiraan banyaknya perdarahan yang 500 ml ini sudah harus bisa mendiagnosis, yaitu ke tahap kedua, bahwa ini apakah penyebabnya dari 4T. Nanti kita lihat 4T itu apa gitu. Kemudian kita harus bisa gitu ini mendiagnosis, ini tuh apa. Jangan sampai untuk mengenali pun tidak tahu gitu, tidak kenal, tidak tahu bahwa ini adalah perdarahan sudah lebih dari 500 mili, sehingga terus aja gitu ditangani oleh sendiri, padahal itu sudah waktunya untuk dirujuk. Jadi ini penting sekali mengenali ini, kemudian bisa mendiagnosis penyebabnya apa, kemungkinan dari 4T, kemudian melaksanakan atau melakukan penata laksanaan awal yang biasa kita kenal dengan tindakan prarujukan, dan akhirnya tentu saja merujuk, yaitu dengan yang kita tahu bakso kuda. Nanti kita lihat juga, mungkin kalau ibu-ibu bidan di sini sudah sangat tahu dan mengenali bakso kuda itu apa gitu ya. Kemudian kita selanjutnya
tadi yang saya sebutkan. Apakah itu 4T? 4T yaitu tonus, tisu, trauma, dan trombin. Ini adalah 4 penyebab utama penyebab perdarahan pasca salin. Kita lihat tonus itu apa? Tonus itu yaitu kehilangan kontraksi uterus yang kita kenal dengan atonia uteri. Kemudian kita masuk ke dalam tisu atau jaringan. Apa sih kalau yang disebabkan oleh jaringan atau tisu ini? Yaitu yang kita tahu adalah retentio placenta, yaitu tertinggalnya sebagian atau seluruh plasenta di dalam rahim. Ini biasanya bisa kita lihat apakah ada perdarahan dan tidak perdarahan. Begitu ada perdarahan, tentu saja kita masuk ke dalam diagnosis perdarahan pasca salin. Tetapi kalau tidak ada perdarahan, sebaiknya jangan dicoba-coba untuk melakukan berbagai manuver. Ini segera saja dirujuk ke rumah sakit, karena nanti kita tidak tahu apakah ini ada plasenta akreta, inkreta, perkreta gitu yang menyebabkan plasenta tidak bisa lahir. Tetapi kalau perdarahan, lakukan tindakan prarujukan untuk perdarahan. Kemudian karena trauma, yaitu misalnya terjadi hematom, robekan jalan lahir, atau bahkan inversio uteri, yaitu karena tarikan tali pusat pada keadaan kontraksi yang tidak baik, jadi ketarik dan kemudian akhirnya uterusnya jadi berbalik gitu ya, jadi terbalik. Sementara hematom itu biasanya pada terjadi apabila ada perdarahan, biasanya terjadi pada partus lama, dan begitupun robekan jalan lahir itu juga harus bisa dicek dan diapakan nanti tindakan prarujukannya. Dan terakhir adalah trombin, penyebabnya yaitu suatu kelainan pada pembekuan darah. Salah satu contohnya kita sebut koagulopati konsumtif. Koagulopati konsumtif misalnya pada ibu dengan janin IUFD, intrauterine fetal death, atau janin yang meninggal di dalam rahim, itu bisa menyebabkan koagulopati konsumtif ini, sehingga terjadi kelainan pembekuan darah. Apabila itu terjadi, kita sudah bisa mendiagnosis, tadi kita sudah mengenali bahwa ini adalah perdarahan yang lebih dari 500 cc. Artinya ini sudah masuk ke dalam kategori perdarahan pasca salin. Kemudian kita masuk, oh ini adalah penyebabnya salah satu dari 4T tersebut, yaitu tonus, kemudian apalagi trauma, kemudian trombin, kemudian tisu. Gitu. Salah satunya sudah bisa kita tentukan dan ini tindakan yang harus segera dilakukan, yaitu segera dirujuk. Dampingi ibu ke tempat rujukan dan lakukan infus 500 cc ringelaktat dengan 10 international unit oksitosin dengan laju 500 cc per jam hingga tiba di tempat rujukan atau hingga menghabiskan 1,5 liter cairan infus sepanjang perjalanan. Dan berikan 500 cc kedua dengan kecepatan sedang dan berikan minuman untuk rehidrasi. Jadi ini tindakan prarujukan yang bisa dilakukan. Kemudian kita bisa lihat resusitasi. Jangan pernah lupa untuk meminta pertolongan, yaitu call for help. Karena sekarang sudah tidak disarankan untuk menolong persalinan sendiri, jadi harus ada 4 tangan katanya ya untuk mendampingi, sehingga yang satu bisa mengatasi dan yang satu bisa minta tolong untuk untuk menangani ibu yang perdarahan ini. Kemudian jangan lupa melakukan pemijatan uterus, kemudian pemberian oksitosin 10 international unit dalam 500 ml RL, kemudian infus selama 10 menit, selanjutnya 250 ml per jam. Dan jangan lupa dipasang IV line 2 jalur. Gitu, dipasang 2 jalur sebelum ibu tersebut menjadi shock dan sangat sulit untuk mendapatkan pembuluh darahnya. Dan jangan menggunakan jarum yang kecil, karena kemungkinan nanti ibu ini akan mendapatkan transfusi darah sehingga nanti harus diganti lagi gitu. Jadi itu akan sangat memakan waktu, sementara kita harus segera melakukan transfusi misalnya, dan itu bisa sangat menghemat waktu, dan waktu di sini adalah nyawa dalam kasus perdarahan pasca salin. Jangan lupa juga untuk memberikan oksigen. Kemudian cek tanda-tanda vital dan urin output, dan mungkin ini bisa dilakukan di fasilitas kesehatan, yaitu cek lab darah lengkap. Tapi untuk rujukan apabila persalinan ini ada di
praktek mandiri misalnya, tentu saja ini tidak memungkinkan. Kemudian aftercare-nya, jangan lupa apabila sudah stabil, monitor perdarahannya dan nilai apakah ada tanda anemia seperti lemas, sesak, nyeri dada, dan masalah laktasi. Dan tentunya tentukan penyebab perdarahan yang tadi, jangan lupa. Tetapi kalau misalnya ini memburuk, ya segera dirujuk ke rumah sakit. Kemudian bisa kita lihat tadi ini adalah rangkaiannya atau grafiknya untuk bisa menentukan rujukan, yaitu tentukan penyebab perdarahan. Ini mungkin sudah ditayangkan sebelumnya, tetapi saya ingin lebih menekankan kepada tindakannya, yaitu ada tonus seperti tadi, uterusnya lembek atau terjadi atonia uteri di sini. Dan ini adalah yang harus dilakukan sebelum ibu tersebut dirujuk. Jangan disuruh pergi sendiri dengan keluarga, apalagi dengan menggunakan mobil pribadi tanpa dibekali apa-apa. Ya, harus didampingi gitu, karena bagaimanapun nanti akan ada yang melakukan tindakan untuk bisa mencegah perdarahan lebih banyak di perjalanan, yaitu dengan memberikan oksitosin 10 international unit yang seperti tadi dikatakan dalam 500 ml habis dalam 10 menit, kemudian 250 ml per jam. Kemudian Kemudian metergin diberikan 0,2 mg intramuskular setiap 2-4 jam, dan pemberian misoprostol bisa 600-800 mikrogram per rektal, atau biasanya satu tabletnya berisi 200 mikrogram gitu. Jadi kalau kita mau memberi 3-4 tablet per rektal. Apabila perdarahan pasca salinnya berat, tentu saja ini nanti harus segera melakukan transfusi darah, termasuk ke dalam unsur-unsur darah lainnya, dan kemudian tentu saja apabila sampai tidak bisa dipertahankan uterusnya, akan dilakukan histrektomi di fasilitas kesehatan lebih lanjut. Kemudian untuk trauma, di sini adalah serasi, inversio uteri atau hematom. Jika serasi, jahit situasional, nggak usah indah-indah, yang penting perdarahannya teratasi dulu. Nanti dibetulkannya di fasilitas selanjutnya. Jadi yang penting dia perdarahannya tidak terlalu deras, jahit situasional aja dulu kalau memang ini akibat terjadi laserasi jalan lahir. Atau kalau terjadi hematom, lakukan drainase, dipasang drain yang biasa kita gunakan dengan menggunting sarung tangan di jari, salah satu jari, kemudian diselipkan di hematomnya tersebut gitu, kemudian baru dirujuk. Tentu saja nanti akan dilakukan tindakan selanjutnya di rumah sakit setelah mendapat, tetapi pertolongan pertama itu atau tindakan prarujukan itu tentu saja nanti akan sangat membantu kepada kelangsungan hidup ibu tersebut karena perdarahannya. Kemudian sekarang adalah karena tisu, yaitu retensio placenta atau terjadi bekuan darah di dalam, atau biasanya terjadi sisa placenta, yaitu kita bisa inspeksi placentanya, kemudian dieksplorasi, dan tadi kalau tidak ada perdarahan tidak usah dimanual. Tetapi kalau ternyata terlepas sudah banyak perdarahannya aktif dan sudah terlepas sebagian, perbaiki dulu kontraksinya baru dilakukan manual placenta. Kembali kalau perdarahan pasca salin berat seperti yang tadi. Kemudian kalau karena trombin, ini yang ditentukannya bagaimana, Dok, kalau trombin atau terjadi koagulasi gitu ya. Jadi kalau ini yang terjadi apabila sudah ini tetap dirujuk, tetap dengan dipasang segala yang tadi sudah disebutkan. Nanti penata laksanaan selanjutnya seperti cek parameter koagulasi ini tentunya akan dilakukan di rumah sakit gitu ya. Ini yang bisa kita lakukan. Dan selama perjalanan apa sih yang bisa dikerjakan oleh perujuk? Dia ada beberapa macam-macam tamponade intrauterine, yaitu ada KBI yang kita kenal, dan kemudian ada yang disebut balon bakri. Tetapi ini harganya lumayan, saya tidak tahu sekarang, kalau dulu bisa 3,5 juta, dan sebetulnya ini satu kali buang, disposable, tetapi biasa kalau Indonesia suka beberapa kali ya, sehingga ada modifikasinya, yaitu dengan pemasangan balon kateter. Jadi mungkin ini apakah waktunya cukup kalau saya bisa menayangkan mengenai videonya?
Bisa di play. Ya, jadi di sini ada perlengkapannya, persiapan alat. Ada yang tidak steril dan steril. Kemudian jangan lupa diinform konsen oleh pasien. Penggunaan alat-alat ini tidak untuk terapi akhir ya. Jadi sebetulnya ini bisa kita lakukan apabila terbatas SDM, misalnya hanya satu orang bidan gitu, dan kalau melakukan KBI sepanjang jalan dia tidak bisa menolong yang lainnya. Nah ini bisa mengganti KBI sehingga bisa dipasang selama perjalanan gitu ya. Di sini ada kondom dimasukkan ke dalam kateter dan kemudian diikat. Mungkin bisa agak dipercepat sedikit. Ya, kemudian kondomnya dimasukkan ke dalam uterus, kemudian ditahan agar tidak keluar oleh kasa, ya, sehingga nanti di sini kita bisa menahan uterusnya ditampon sehingga tidak berdarah. Oke, mungkin nanti lebih lanjut bisa dilihat materi ini bisa dibekali. Kemudian bisa di stop slide selanjutnya. Ya, ini jangan lupa yaitu bakso kuda, bidan, alat. Tentu saja bidannya harus kompeten, bisa melakukan tindakan, alat harus disiapkan gitu ya, berbagai alat termasuk mungkin kalau belum lahir ya, ini kan ngomong perdarahan pasca salin, artinya infus, cairan infus semuanya harus lengkap, kateter jangan lupa dipasang, oksigen itu semua harus ada. Kemudian keluarga tentu saja diinform konsen dan keluarga harus ada yang ikut mendampingi di mobil tersebut atau di ambulan. Kemudian jangan lupa tadi surat rujukannya apa yang sudah dilakukan, diagnosisnya apa, sehingga nanti jelas sampai ke rumah sakitnya. Obat-obatan jangan lupa, oksitosin, metergin, misoprostol itu juga dibekali, dan kemudian kendaraan tadi disiapkan yaitu ambulan dengan segala kelengkapannya. Jangan lupa juga uang bagaimanapun, karena meskipun ini ada BPJS atau asuransi kesehatan lainnya, tetapi tetap memerlukan uang karena nanti kita tidak tahu akan berapa lama ibu tersebut akan dirawat. Jangan lupa sekarang adalah daknya itu donor darah gitu, siapkan. Karena kalau sampai terbatas persediaan darah di rumah sakit tersebut, tentunya memerlukan donor untuk bisa memberikan darah kepada ibu ini gitu. Kemudian kita bisa lihat apa take home message dari presentasi ini, yaitu pertolongan pertama yang tepat dan cepat mungkin akan menyelamatkan ibu yang terdiagnosis perdarahan pasca salin. Kedua, tindakan prarujukan yang tepat bisa menyelamatkan ibu yang terdiagnosis perdarahan pasca salin. Dan ketiga, rujukan gawat darurat yang tepat dan cepat mampu menyelamatkan ibu yang terdiagnosis perdarahan pasca salin. Sehingga mungkin dengan keterangan ini bisa memberikan tindakan prarujukan yang tepat kepada ibu perdarahan pasca salin, sehingga insya Allah bisa menyelamatkan ibu ini dari perdarahan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.